warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febriani dari Lokal 5 MPIA, Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep, tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang kinerja kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah dapat dipahami sebagai upaya yang harus dilakukan kepala sekolah dalam melakukan tugas dan perannya sebagai seorang kepala sekolah, baik itu kepala sekolah pada jenjang pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan jenjang sekolah menengah atas atau kejuruan. Kinerja itu sendiri pada dasarnya merupakan perwujudan pengetahuan, sikap, dan keterampilan selaras dengan visi dan misi masing-masing satuan atau jenjang pendidikan berdasarkan kompetensi dasar kepala sekolah. Yang kedua, yaitu tentang tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Yang pertama, menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. Yang keempat, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Yang kelima, menciptakan budaya dan iklim sekolah atau madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Yang keenam, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal. 7. Mengelola sarana dan prasarana sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. 8. Mengelola hubungan sekolah atau madrasah dan masyarakat dalam rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah atau madrasah. 9. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. 10. Pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. 11. Mengelola keuangan sekolah atau madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. 12. Mengelola ketatausahaan sekolah atau madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah atau madrasah. 13. Mengelola unit layanan khusus sekolah atau madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah atau madrasah. 14. Mengelola sistem informasi sekolah atau madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. Ke-15, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah atau madrasah. Ke-16, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah atau madrasah dengan prosedur yang tepat serta merencanakan tindak lanjut. Baiklah, pembahasan yang ketiga yaitu tentang pendekatan kinerja kepala sekolah. Pendekatan penilaian kinerja kepala sekolah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya bisa dilakukan dengan pendekatan ekspositorik. Pendekatan ini cukup efektif jika kebanyakan kinerja kepala sekolah mengacu kepada kompetensi-kompetensi nasional. Pendekatan ini cukup relevan dengan beberapa kinerja kepala sekolah berdasarkan rumusan kompetensi yang diuraikan di atas.
Pendekatan yang bisa dikembangkan diantaranya: 1. Pendekatan berdasarkan perencanaan program kerja kepala sekolah. Yang kedua, pendekatan berdasarkan proses kinerja kepala sekolah. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan produk atau hasil dari kinerja kepala sekolah. Yang keempat, pendekatan dampak dari pemanfaatan produk kinerja kepala sekolah. Penjelasan yang terakhir yaitu tentang rencana kegiatan tindak lanjut atau RKTL kinerja kepala sekolah. Bentuk rencana kegiatan tindak lanjut ini pada dasarnya dapat berupa sebuah rencana kegiatan selanjutnya, atau dapat juga hanya berupa kesimpulan dan bentuk penerapan dari hasil kesimpulan yang sudah dirumuskan. Sebagai contoh, kepala sekolah bisa melakukan sebuah penelitian berkenaan dengan ketepatan perencanaan evaluasi yang sudah dibuat. Pelaksanaan atau bentuk kegiatan evaluasi yang telah dilakukan. Analisis hasil dari kegiatan monitoring sekolah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.